Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah masjid rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, diiringi dengan nikmat yang sangat monumental, yakni nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua berkumpul di Masjid Al-Hikmah ini dalam rangka menegakkan agama Allah, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan aktivitas kita sejak kita semalam terlelap tidur, kemudian kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan qiyamul lail, dilanjutkan dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita hari ini terus bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kegiatan yang kita lakukan ini insyaallah semuanya dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, insyaallah kehidupan kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tak terasa kita hari ini memasuki tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah. Ada satu peristiwa yang sungguh sangat luar biasa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak dulu sampai hari ini tentunya kita sudah hafal, sudah khotam peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah merupakan the best idol bagi kita semua, teladan yang terbaik sepanjang masa. Para sahabat, tabi'ut tabi'in menjadikan uswatun hasanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara Isra Mi'raj dari A sampai Z, tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, khatib akan menyampaikan sedikit kajian tentang meneladani solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya kita sebagai umat Islam, sebelum kita terus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disunnahkan
bahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah. Ada satu hadis yang sangat singkat, perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan pelaku pada setiap Jumat. Siapa yang banyak solawat kepadaku, kata Nabi, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi. Ketika kita dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imajinasi kita, bayangan kita, tentunya saat itu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat taat kepada beliau. Diawali dengan selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam surat Al-Ahzab dikatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin rahimakumullah, Allah saja bersama malaikat selalu mengumandangkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya intensitas kita bersolawat kepada Rasulullah. Ketika kita memasuki pagi hari, kita bersolawat kepada Rasulullah. Di siang hari, di sore hari, sampai di malam hari, kita selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kita kuat selalu bersolawat kepada Rasul, tentunya menjadi kewajiban kita sepanjang waktu menegakkan sholat 5 waktu. Bahkan ketika kita dalam keadaan sakit pun kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika kita tidak bisa berdiri, kita diwajibkan sholat 5 waktu dengan cara duduk. Andaikan dengan duduk pun kita lesu, lelah, dan letih atau tidak kuat, kita bisa sholat sambil berbaring. Di saat kita sholat sambil berbaring pun tidak kuat, berarti kita semua akan disolatkan oleh orang yang hidup. Hadirin rahimakumullah, sholat tentunya hukumnya wajib. Sebagaimana ahli fikih mengatakan, huwallazi yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Apabila kita kerjakan mendapatkan pahala dari Allah, dan di saat kita meninggalkan sholat akan mendapatkan dosa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pertanyaannya, apakah sholat 5 waktu yang kita laksanakan ini benar-benar sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," kata Nabi, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melaksanakan salat." Hadirin rahimakumullah, para sahabat telah mencontohkan salat seperti apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah yang mulia. Kemudian para sahabat menurunkan ilmunya kepada para tabi'ut tabi'in, kemudian disampaikan kepada para ulama, dan hari ini kita adalah murid-murid daripada wali, murid-murid daripada para ulama. Insya Allah salat yang kita laksanakan ini tetap sesuai dengan apa
yang telah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salat yang kita lakukan ini bukan sekedar hanya formalitas saja, bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, namun salat yang ideal menurut Rasulullah selalu dilaksanakan dengan cara berjamaah. Karena kalau kita melaksanakan salat secara berjamaah, kita akan mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bisab'in wa isrina darajah. Apabila kita melaksanakan salat 5 waktu, salat Jumat dengan cara berjamaah, Allah akan memberikan derajat yang sangat tinggi, yakni 27 kebaikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bahkan ketika kita melaksanakan haji dan umrah di tanah suci Mekah dan Madinah, kita dianjurkan untuk melaksanakan salat 5 waktu di Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan fadilah kepada kita semua. Di saat kita melaksanakan 1 waktu di Masjidil Haram, Allah akan memberikan reward, Allah akan memberikan fadilah seperti 100.000 waktu di saat kita melaksanakan sholat di tanah air. Bahkan di Masjid Nabawi Madinah, kita melaksanakan sholat 1 waktu saja, Allah memberikan fadilah 1000 waktu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, betapa urgennya, betapa pentingnya sholat berjamaah kita laksanakan secara berjamaah, secara bersama-sama di mushola, di masjid terdekat harus kita laksanakan secara dawam. Bahkan Rasulullah pernah mencontohkan, andaikan di antara umatku ada yang dalam kondisi tidak bisa berjalan, mereka akan aku anjurkan, aku perintahkan mereka sambil merangkak menuju tempat sholat, yakni masjid ataupun mushola. Betapa pentingnya kita memelihara sholat 5 waktu, sehingga ini merupakan kekuatan yang sangat berharga bagi kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ternyata salat berjamaah itu termasuk golongan orang-orang yang memakmurkan masjid. Masjid yang sangat luas ini, ketika kita melaksanakan salat 5 waktu, itu termasuk indikator bahwa kita semua memelihara masjid dan memakmurkan masjid. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan peristiwa Isra Mi'raj ini membangkitkan semangat kita sebagai umat Islam untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inti dari peringatan Isra Mi'raj tentunya sebagai hari ulang tahun, di mana diwajibkannya sholat 5 waktu bagi kita umat Islam. Bahkan sholat 5 waktu adalah pembeda antara muslim yang taat dengan muslim yang tidak taat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya, khusus bagi pribadi khatib, umumnya bagi hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Ya Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimunal kiram ittaqullaha mastata'tum wa qala ta'ala min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.